Segera Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama OBKG Surabaya dengan tema Japan Edu Expo 2026. Selamat mengikuti. Halo, selamat siang mitra bisnis. Radio Talk Show Pas FM kembali menemani Anda sore hari ini, dan tentunya saya akan berbicara tentang hal yang menarik sekali terutama untuk para orang tua. Seperti informasi ini juga sudah banyak ditunggu. Tentunya hari ini di studio Pas FM saya sudah kedatangan tamu spesial yang akan berbincang di 30 menit ke depan. Ada Bapak Domingus Victor Ludong selaku owner dari OBKG Surabaya. Selamat sore Bapak Dom. Selamat sore. Bagaimana persiapannya untuk tanggal 15, udah berapa hari lagi nih? Iya, tinggal 2 hari lagi. Semua ya so far sudah berjalan dengan baik, dan kita berharap nanti tanggal 15 juga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Semua harapannya seperti itu. Untuk Anda mitra bisnis yang mungkin masih awam tentang OBKG, OBKG ini adalah konsultan pendidikan ke Jepang. Nah, kita akan berbincang terkait pendidikan di Jepang, kuliah di Jepang, dan informasi-informasi pendukung lainnya. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung WhatsApp melalui line kami di 0812-124-043. Pak Dom, banyak orang tua yang ingin anaknya kuliah di luar negeri. Spesialnya adalah di Jepang. Sebenarnya kuliah di Jepang itu realistis nggak sih untuk keluarga Indonesia? Sebenarnya ada 2 hal yang kalau kita cermati mengenai kuliah di Jepang ini, apa sih bagusnya gitu. Pertama, dari segi, saya nggak bicara harga dulu ya, saya bicara mengenai value yang didapatkan anak-anak ketika mereka sudah kuliah ke Jepang gitu ya. Apa sih yang didapatkan? Pertama, Jepang itu kan terkenal orang yang sangat bertanggung jawab. Nah, jadi anak-anak itu yang kuliah ke Jepang, ketika mereka kembali dari Jepang, itu secara attitude, secara etos kerja, secara daya juangnya itu akan berubah. Berbeda sekali dengan pada saat mereka masih belum ke Jepang. Nah, ini yang uniknya Jepang ini, yang tidak bisa didapatkan di negara manapun yang lain kecuali di Jepang. Ini dari anak-anak kami yang sudah ke sana dan pulang, ada yang masih stay di Jepang, ada yang kerja di Jepang, berumah tangga di Jepang, ada. Tapi memang lebih banyak pulang lalu meneruskan usaha orang tua, berbisnis sendiri dan sebagainya. Itu yang saya cermati adalah mereka punya daya juang yang lebih dibandingkan teman-temannya yang tidak kuliah di Jepang. Nah, yang kedua mengenai biaya. Persepsi orang tua biasanya adalah Jepang ini adalah negara yang wah pasti mahal ya, pasti mahal, waduh berat sekali gini-gini. Nah, ternyata sebenarnya uang kuliah di Jepang sekarang kalau dibandingkan dengan uang kuliah di Jakarta, nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh beda gitu. Malahan untuk biaya hidupnya di Jepang lebih murah. Loh, kok bisa? Really? Iya. Karena kalau misalnya di Jakarta, anak-anak kan biasa tidak kerja part-time ya. Jadi biasa orang tua pasti keluarkan uang untuk kos-kosan, mungkin dia 3 juta, 4 juta. Makan ya 3 juta sampai 5 juta. Bensin, parkir, tol, ngafe, dan lain sebagainya. Orang tua murid kami, mereka sendiri yang bilang, anak pertama saya di Jakarta, setiap bulan saya kirim uang 10 juta lebih. Tapi anak kedua saya di Jepang sudah berbulan-bulan Pak saya nggak ngasih uang. Loh kok bisa? Karena memang biaya hidupnya di Jepang, di Osaka ya, sama Jakarta itu hampir sama, hampir benar-benar sama. Tetapi kita selalu bertengkar sama orang tua murid, Bapak Ibu kalau anaknya kuliah ke Jepang, tolong jangan dikasih uang dulu. Jangan disamain kayak kuliah di Jakarta. Betul. Karena satu, saya lebih ingin anak-anak Anda itu punya kesempatan untuk mereka bisa hidup mandiri. Maksudnya bagaimana? Salary di Jepang itu sangat tinggi memang. Kalau kita di Indonesia kita kerja 1 hari mungkin 100.000 ya. Tetapi kalau di Jepang kita kerja full 1 hari 8 jam itu 1 juta. 1 juta rupiah per hari. Nah, anak-anak yang sedang kuliah diizinkan untuk kerja part time. Nah, biasanya 1 hari ya bisa 500.000 ya, paruh waktu ya. Nah, 1 bulannya mereka bisa dapat tuh minimal 10 juta. Dan itu cukup untuk biaya hidupnya dia. Iya, transferan dari Jakarta tadi. Iya, betul sekali. Oke, menarik sekali. Nah, melihat kenyataan itu, pasti banyak orang tua yang mulai terbuka dengan opportunity mengirimkan anaknya kuliah
dan mungkin mengizinkannya untuk kerja part-time kalau melihat potensi seperti itu. Nah, OBKG ini dalam sistem memberangkatkan teman-teman ke Jepang ini mulai dari mana sampai mana sih, Pak Dom? Baik, seringkali orang tidak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai cara kalau misalnya mau kuliah ke luar negeri, misalnya kuliah ke Jepang ya. Nah, saya akan sharingkan sedikit persyaratan yang diharuskan oleh pemerintah Jepang, bagaimana kita ini bisa kuliah ke Jepang, gitu ya. Pertama, anak-anak ataupun mahasiswa ataupun yang sudah bekerja ya, intinya kalau misalnya mau ke Jepang, semuanya itu jangka panjang itu akan menjadi penduduk. Oke. Nah, murid-murid kita sendiri lulus SMA, hari pertama mereka di Jepang itu sudah dianggap sebagai penduduk Jepang. Mereka langsung dapat KTP Jepang, langsung mendapatkan residence card. Oh, wow. Itu. Nah, oleh karena itu persyaratannya cukup tinggi. Satu, anak-anak diwajibkan untuk menguasai kemampuan bahasa Jepang dasar, setara anak TK saja. Oh, berarti nggak terlalu sulit ya? Iya, betul. Asalkan mau pasti bisa. Nah, jadi sebelum mereka berangkat ke Jepang, mereka harus kursus di Indonesia. Apakah ketika mereka sedang SMA, ataukah ini mereka mahasiswa yang nanti mau melanjutkan S2-nya di Jepang atau mau cari kerja di Jepang. Nah, sewaktu menempuh pendidikan formal di Indonesia, disarankan untuk kursus bahasa Jepang. Kalau OBKG sendiri, kami di Indonesia ada di 11 cabang. Mulai dari Medan, Pekanbaru, Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Banjarmasin, Makassar, dan sebagainya. Gitu. Oke, ini menarik sekali. Tadi sempat di-mention bahwa murid-murid kami mulai dari SMA sudah dianggap sebagai warga Jepang. Ini menarik sekali untuk diulik karena persepsi orang-orang atau orang tua Indonesia menganggap kuliah di Jepang adalah lulus SMA berangkat ke Jepang. Kita akan bahas lebih lanjut terkait itu. Pasti mitra bisnis juga penasaran tentang, wah ini harus mempersiapkan berapa lama, berapa tahun sebelumnya. Anda bisa langsung bertanya melalui WhatsApp kami di 0812 144 kali 043. Kami akan kembali setelah jeda, tetap bersama kami di Radio Talkshow Pas FM bersama OBKG. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama OBKG Surabaya dengan tema Japan Edu Expo 2026. Mitra bisnis Radio Talkshow Pas FM masih berbincang bersama dengan OBKG dan di studio sudah ada Bapak Domingus Victor Ludong yang akan berbincang bersama kita hingga di jam 5 sore ini. Tentunya untuk Anda yang mungkin penasaran juga event terbaru dari OBKG ini ada di tanggal 15 Agustus 2026 di JW Marriott Hotel Embong Malang, Surabaya. Anda bisa mendaftarkan langsung di www.japaneduexpo.com atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 991 2705. Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp kami Mitra Bisnis di 0812 144 kali 043. Saya penasaran sekali. Tadi Pak Dom sempat singgung murid-murid kami yang SMA sudah dianggap warga Jepang. Nah, ini butuh berapa tahun untuk berangkat ke Jepang sebelum berkuliah di Jepang nih, Pak Dom? Iya, jadi sebenarnya itu variatif sebenarnya. Murid-murid kami banyak, memang paling banyak itu adalah ketika mereka sudah kelas 12. Waktunya tinggal berapa bulan lagi, lalu orang tua baru kasih izin. Ya udahlah, papa kasih izin kamu ke Jepang gitu. Masih sempat nggak gitu ya? Rekornya kami anak-anak itu menempuh anak-anak itu mempelajari bahasa Jepang level paling basic yaitu N5. Rekornya kami itu adalah 1 bulan belajar. Tetapi normalnya kalau itu karena dia setiap hari lalu dikebut gitu ya. Pressure banget ya. Iya betul. Nah tapi kalau normalnya biasanya sih persiapan anak-anak itu biasa dimulai dari SMA. Bisa dari SMA kelas 10 atau kelas 11, jadi masih ada waktu untuk santai-santai, masih bisa kursus bahasa seperti normal ya, 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, seperti itu. Setiap hari. Betul. Tapi memang intinya sih kami membantu kebutuhan dari setiap klien kami seperti apa gitu. Kalau misalnya ada orang tua yang sudah mulai terbuka nih, misalnya sekarang anaknya baru masuk SMA, sudah ada planning, oke, sepertinya Jepang memungkinkan sekali. Yang paling bagus mulai dipersiapkan kalau misalnya anaknya sebelum kuliah ingin diterbangkan
ke Jepang terlebih dahulu agar mungkin jauh lebih mudah dan jauh lebih gampang beradaptasi. Kira-kira kelas berapa tuh Pak Dom? Nah, kami juga punya program namanya adalah Summer Camp dan Winter Camp. Oh, nice. Nah, itu program dari Jepang gitu ya. Jadi anak-anak bisa punya waktu sekitar 1-2 minggu untuk mengunjungi Jepang dan mereka merasakan, oh kehidupan sehari-hari mahasiswa di Jepang itu seperti apa ya? Oh ternyata begini, oh pagi bangun harus beresin, lalu mereka harus cari makan, lalu sekolah, lalu pulang kerjain PR, harus lalu lihat mereka nggak pada waktu mereka summer camp winter camp mereka tidak bisa kerja part time, tapi mereka bisa melihat kakak-kakak kelasnya yang sedang kerja part time di Jepang. Oh jadi kegiatannya begitu. Setelah itu mereka bisa memberitahukan ke orang tuanya, oh ternyata betul loh, ternyata biaya makan di Jepang itu sama kayak kita makan di PTC lah gitu. Ternyata nggak mahal. Nah sedangkan gajinya besar gitu, beneran besar. Makanya kok nggak heran semua itu kalau yang ke Jepang bisa menghidupi biayanya sendiri gitu. Nah OBKG sendiri memang kami ini kan adalah perwakilan dari sekolah foundation bahasa yang paling tua di Jepang gitu. Jadi memang program persiapan untuk ke Jepangnya kami di Indonesia ini memang sudah terakreditasi dan memang terkenal cepat. Gitu. Tadi terbukti ya, kalau misalnya mepet sebulan dikejar bisa, tapi normalnya udah dipersiapkan dengan matang jauh-jauh tahun sebelumnya ya Pak Dom ya. Betul sekali. Nah Pak Dom, tapi kenapa Jepang sih Pak Dom? Kenapa dari semua negara mitra bisnis Jepang tuh paling possible dan paling mudah untuk digapai? Nah, jadi begini, kalau kita sebagai pebisnis gitu ya, kita ketika mengambil keputusan, kita pasti melihat kalau kita boleh bilang SWOT-nya, Strength, Weakness, Opportunity, Threat gitu. Nah, Jepang apa sih? Strength-nya apa, weakness-nya aja apa? Tentunya suatu negara pasti punya kelebihan dan kekurangan. Akan sangat bohong kalau saya bilang, oh Jepang itu hanya positifnya aja, tidak ada negatifnya. Tidak seperti itu. Nah, Jepang itu ada positif, ada negatifnya. Tapi untuk profil anak-anak Indonesia yang sekarang ini sudah terkenal, tambah generasi tambah rentan, tambah rapuh, tambah seperti orang bilang sekarang generasi strawberry ya, gitu ya, lembek begitu. Nah, di Jepang itu masih seperti pendidikan zaman dulu, gitu, dimana bicara harus sopan, kerjain PR tidak kerjain PR dimarahin, nah, dihukum. Saya ingat waktu dulu saya tahun 90-an ya. Waktu kita tidak buat PR atau apa gitu ya, berdiri depan kelas, nah gitu kan ya, angkat satu kaki, nah, lalu guru bilang kalian tuh jangan seperti Dom, ya, gitu ya, harus rajin gitu. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Kalau itu dilakukan di zaman sekarang, besoknya orang tuanya datang, mana yang namanya Pak Dom ini, wah. Anak saya trauma, kamu permalukan anak saya di depan umum. Saya tuntut sekolah ini. Nah, ini orang tua tidak sadar. Orang tua merasa mereka melakukan melindungi dan melindungi anaknya, memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi ini salah besar. Nah di Jepang orang tua yang marah sama sekolah, sekolahnya marahin balik ke orang tuanya. Gitu. Bapak bagaimana? Mendidik anaknya seperti ini kah? Mau jadi apa anaknya nanti kalau seperti ini? Dibiarkan terus ya? Tidak masuk sekolah dibiarkan, terlambat dibiarkan, tidak buat PR dibiarkan. Maaf, tidak seperti itu di Jepang. Jadi orang tuanya yang dimarahin balik. Tapi memang sebenarnya culture yang paling melekat di Jepang itu adalah konsekuensi dan tentunya adalah kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang harus kita lakukan. Itu yang bisa dibawa pulang setelah dari Jepang. Betul sekali. Menarik sekali. Pak Dom, ini banyak banget sebenarnya yang sudah bertanya melalui WhatsApp kami terkait event tanggal 15 Agustus. Sepertinya juga sudah banyak orang yang mendengar ini. Kita akan bahas tentang event dari OBKG tanggal 15 Agustus setelah jeda sambil kita baca-baca pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp di 0812 artinya 4 kali 043. Kami jeda dulu, mitra bisnis, masih ada waktu untuk bertanya. Jadi pastikan tetap tune in di 104.3 Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama OBKG Surabaya dengan tema Japan Edu Expo 2026. Menarik sekali Pak Dom. Nah, kalau misalnya kita akan bahas tentang
event yang akan digelar oleh OBKG tanggal 15 Agustus di JW Marriott Hotel Embong Malang, Surabaya. Apa sih informasi yang bisa kita dapat di eventnya OBKG yang kita nggak bisa dapat di internet? Nah, boleh dijelaskan, Pak Dom? Baik, terima kasih. Jadi pada event kita kali ini, hari Sabtu ini, akan ada perwakilan dari belasan universitas yang datang langsung dari Jepang ke Indonesia. Jadi, para orang tua dan murid-murid dapat menanyakan secara langsung mengenai jurusannya bagaimana, biayanya bagaimana, beasiswanya seperti apa, peluang dapat beasiswa seperti apa, dan peluang anak saya lulus dari kuliah. Saya nggak mau anak saya langsung pulang dulu. Saya mau anak saya kerja. Berapa persen peluangnya anak saya bisa mendapatkan kerja di Jepang supaya dia menambah pengalaman, networking, koneksi yang luas dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang besar. Itu bisa langsung tanya nanti. Memang kalau di internet satu arah. Kalau misalnya datang ke eventnya OBKG besok hari Sabtu ini bisa langsung tanya face to face. Betul sekali. Informasi yang didapat juga jauh lebih lengkap ya Pak Dom ya. Betul sekali. Wah, nah Pak Dom, kita bacain WhatsApp yang udah masuk di 0812 144 kali 043 ke pertanyaan pertama dulu. Ini ada dari Ibu Puja. Kalau misalkan tujuannya untuk kerja di Jepang, sektor apa saja yang paling banyak membutuhkan tenaga kerja asing yang punya prospek jangka panjang? Baik. Oke, jadi memang di Jepang ini kondisinya sekarang adalah kekurangan tenaga kerja. Kalau di Indonesia kita kekurangan lapangan pekerjaan. Kalau di Jepang mereka kekurangan tenaga kerja. Loh kok bisa? Karena mereka banyak pasangan yang memutuskan untuk tidak menikah. Yang menikah pun juga memutuskan untuk tidak mau punya anak. Padahal Jepang itu kan negara destinasi wisata. Lalu ekonominya Jepang itu, orang pikir Jepang itu kecil gitu ya, kalah sama Cina gitu ya. Memang Cina besar sekali, penduduknya banyak. Tapi orang tidak tahu bahwa Jepang itu negara yang kecil, tapi memegang ekonomi terbesar nomor 4 atau 5 di seluruh dunia. Gitu. Nah, ekonominya besar, uangnya banyak, penduduknya nggak ada. Nah, pertanyaan tadi sangat bagus. Oke, di sektor apa yang sangat terbuka? Kalau misalnya anak saya mau saya kaburkan dulu. Kabur aja dulu. Ya, memang karena kondisi sekarang ekonomi, sosial, politik, banyak orang tua yang sebenarnya itu bertanya ke kami, berapa sih seberapa besar peluang anak saya bisa berkarir di Jepang, tinggal di Jepang, dan mungkin tidak perlu kembali lagi ke sini gitu. Nah, saya jawab dengan jujur, saat ini justru peluangnya sangat besar. Karena justru memang perusahaan Jepang yang kebingungan. Mereka perusahaannya besar, tapi pegawai tambah lama tambah sedikit. Nah, sektor apa? Saya akan bagi menjadi 2. Saya akan bagikan sedikit saja contoh-contohnya. Saya bagi 2, tentunya IPA dan IPS. Kalau misalnya IPA, sebenarnya di Jepang itu banyak sekali. Saya ada murid, dia itu jurusan elektronika. Elektronika. Nah, tetapi dia sebelum lulus kuliah, dia sudah ditawarkan pekerjaan dari 4 macam perusahaan. Dan dia memilih, "Mah, aku harus pilih yang mana ya? Yang ini gaji segini, yang ini gini, ini di kota ini di." Nah, murid-murid saya seperti itu. Jadi peluangnya besar sekali. Lalu selain itu, bagi anak-anak yang suka untuk belajar mengenai medicinal molecular science, lalu ada chemistry, ada pharmaceutical dan sebagainya, itu luas gitu. IPS 1 jurusan ekonomi itu luas sekali peluang kerjanya. Kenapa? Karena semua jenis usaha membutuhkan lulusan manajemen. Betul. Semua gitu. Kalau misalnya yang IPA, memang mereka akan spesifik ya, masuk ke jurusan yang sesuai dengan jurusannya. Masuk ke perusahaan yang sesuai dengan jurusannya. Tapi kalau yang manajemen, maka dia bisa masuk ke hampir semua perusahaan, karena semuanya pasti membutuhkan marketing, pasti, administrasi, finance dan sebagainya. Tapi ada satu sektor yang menarik, itu perhotelan. Nice, Orang bilang, wah kuliah perhotelan ke Swiss. Sebenarnya Jepang tuh bagus loh. Dan peluang kerjanya itu sudah hampir 100%. Asal kita kelakuannya baik, sopan, pasti dapat kerja. Karena mereka negara destinasi wisata, tetapi sangat kekurangan manusia. Sekali lagi begitu. Ya, menarik. Kita langsung jam ke pertanyaan kedua. Kalau salah pilih jurusan atau kampus
ini prosesnya rumit nggak kalau misalnya mau pindah? Singkat aja Pak Dom. Thank you. Saya akan singkat aja. Di Indonesia banyak sekali anak-anak yang salah jurusan, lulus SMA belum tahu mau kuliah apa, akhirnya ikut teman-teman, akhirnya masuk jurusan A, setelah 2 tahun bilang, "Papa, Mama, saya salah jurusan deh, saya mau pindah," gitu ya. Di Jepang jarang seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak lulus SMA Jepang, ya, misalnya orang Jepang sendiri ya, mereka itu tahu hidupnya ini mau dibawa kemana, lebih dibandingkan dengan anak Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena kerja part-time. Anak-anak Jepang SMA sudah kerja part-time, jadi mereka mengetahui, oh, waktu saya itu berharganya 1 jam dihargai sekian. Kalau saya besok mau kerja ini kerja apa ya? Bidang ini gajinya besar, tapi saya nggak suka. Yang ini mungkin biasa-biasa. Oke. Nah, nanti dia akan memilih, saya mau kerja ini deh. Oleh karena itu, saya memilih jurusan ini. Secara tidak langsung critical thinkingnya terbangun. Yes. Sedangkan di Indonesia, waduh ya udahlah yang di depan mata, ya udahlah jurusan inilah gitu. Nah, jadi memang di Jepang ini jauh lebih sedikit anak-anak yang mau pindah jurusan dan lain sebagainya karena mereka memang sudah melakukan research. Waktu researchnya kapan? Ketika anak-anak lulus SMA, mereka ke Jepang, itu mereka tidak langsung masuk universitas. Mereka akan masuk namanya foundation. Nah, foundation ini anak-anak akan belajar 2, bahasa dan budaya. Di saat foundation, anak-anak akan meriset lebih dalam, kunjungan ke kampus A, B, C, D, jurusan A, B, C, D, untuk pelajarannya seperti ini, lalu pekerjaannya kakak kelasnya, alumninya kerjanya apa, seperti ini, penghasilan sekian. Nah, setelah shopping around, anak-anak lalu memutuskan, saya mau kuliah jurusan ini, gitu. Kita ke pertanyaan terakhir. Kalau di pertengahan masa SMA pindah ke Jepang, apakah memungkinkan dan bagaimana prospek untuk lanjut kuliah di sana? Baik, terima kasih. Ini menarik. Untuk SMA yang mau melanjutkan SMA ke Jepang, itu sebenarnya bisa. Tetapi jalan yang ditempuh benar-benar, kalau saya boleh bilang tidak lazim dan berat sekali. Kenapa? Karena SMA di Jepang yang menggunakan bahasa Jepang. Sedangkan anak-anak kita berangkat itu bahasa Jepang balita ya, gitu ya. Maksudnya anak kecil ya. Dasar ya. Nah, jadi mereka akan mengalami kesulitan yang lebih besar. Untuk kalau menurut saya pribadi, kenapa? Itu. Udah selesain dulu aja SMA-nya di sini. Gitu. Lalu ikut prosedur yang sudah dijalankan puluhan ribu anak-anak yang mau kuliah ke Jepang, yaitu lulus SMA, masuk foundation, lalu kuliah. It's okay. Dan ini akan memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan kerja di Jepang. Nice. Gitu. Nah, Pak Dom, mungkin boleh di-share acara tanggal 15 besok. Mungkin bisa diajak juga mitra bisnis untuk berkunjung langsung. Silahkan. Baik, terima kasih. Oke, mitra bisnis, apabila Anda memiliki anak yang sedang di masa-masa SMA dan sedang bingung anak saya mau kuliah kemana, tidak perlu memutuskan untuk kuliah ke Jepang, tetapi Anda bisa meluangkan waktu Anda untuk datang ke Hotel JW Marriott di Jalan Embuk Malang, untuk Anda berkelana ke setiap kampus yang datang. Ada yang kampus jurusan arsitektur, ada yang jurusan medical, ada yang jurusan bisnis, human HI, ada yang jurusan kuliner dan sebagainya. Ajak anak Anda, dan siapa tahu kami bisa membantu memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai masa depan kamu mau dibawa kemana sih nak, itu. Oleh karena itu, catat tanggalnya, yaitu tanggal 15 Agustus hari Sabtu jam 1 siang sampai jam 6 sore. Lokasinya ada di JW Marriott Hotel di Ruang Nusantara. Kami tunggu dan kami akan bagikan informasi mengenai beasiswa hingga 100%. Wow, menarik sekali. Tentunya mitra bisnis Anda juga bisa mendaftar di www.japaneduexpo.com atau WhatsApp ke 0811 99 12705. Terima kasih Pak Dom atas kunjungannya ke Pas FM. Sukses buat hari Sabtu ya tanggal 15. Amin, terima kasih. kasih. Sukses selalu. Amin. Dan tentunya terima kasih mitra bisnis untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan setelah ini akan kembali Anda ikuti Business Today. Selalu tune in di 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya. Saya Riki Santoso. Pamit, selamat sore. Sukses untuk Anda. Baru saja Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama OBKG Surabaya dengan tema Japan Edu Expo 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam Radio Talk Show Pas FM berikutnya.